Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori review database 1. Pokok bahasan yang pertama adalah ER model, yang kedua model relasional, yang ketiga structure query language, yang keempat adalah normalisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ERD. ERD sendiri memiliki definisi pemodelan sistem database yang dapat dilakukan melalui pendekatan perancangan secara konseptual, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD atau ER diagram. Entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Atribut adalah sebagai keterangan dari entitas, misal entitas mahasiswa yang memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. Himpunan entity, kumpulan entity yang sejenis. Di sini ada contoh entity mahasiswa yang memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. Relasi dan himpunan. Relasi adalah hubungan antar entity. Relasi dapat memiliki atribut, di mana terjadi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Himpunan relasi. Himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Contoh relasi. Di sini terdapat dua entitas, yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Dari entitas mahasiswa memiliki NRP dan nama, di mana NRP sebagai foreign key. Pada entitas mata kuliah terdapat nomor mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan prasyarat, di mana nomor MK adalah sebagai primary key. Di sini terdapat entitas tambahan di mana memiliki atribut nilai. Batasan kunci atau key constraint. Di sini terdapat 4 macam. Yang pertama, one to one, one to many to one, dan many to many. Penjelasan batasan kunci. Pada one to one, di mana entitas pria akan menikah dengan entitas wanita yang hanya memiliki satu relasi, di mana pria hanya menikahi satu wanita. Pada one to many, di mana fakultas mengatur jurusan. Di sini berarti satu fakultas dapat mengatur berbagai jurusan, namun jurusan tidak dapat mengatur berbagai macam fakultas. Yang kedua adalah many to many, di mana contohnya adalah ruang kuliah menempati mahasiswa. Di sini ruang kuliah dapat ditempati berbagai mahasiswa, serta sebaliknya mahasiswa dapat menempati satu ruang kuliah. Entity lemah. Entity lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Himpunan entity owner dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many. Suatu owner, banyak entity lemah. Contoh entity lemah. Di sini terdapat entitas employee, SSN sebagai primary key, name, dan load. Dan terdapat entity dependent di mana pname sebagai primary key dan atribut lain adalah egg. Di sini terdapat entity lemah dengan atribut cost. Hierarki kelas. Seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan.
Jika kita deklarasikan A is a B sebagai entity A juga termasuk entity B. Overlap constraint. Bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam atau hourly AMS? Sama halnya seperti pegawai dengan perjanjian kontrak atau kontrak AMS. Boleh atau tidak? Covering constraint. Apakah setiap entity employees juga merupakan entity hourly AMS and contract AMS? Agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita boleh memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Sehingga agregasi memperbolehkan kita untuk melakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Di sini, entity employees dapat memonitor berbagai entity yang lain, seperti project, sponsor, dan department. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instance, tabel dengan baris dan kolom. Baris sama dengan kardinalitas, sedangkan kolom atau field sama dengan degree or RT. Skema menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Contoh pada tabel berikut, jika terdapat tabel enrolled yang berrelasi dengan tabel student sebelumnya dengan key field seed. Di sini terdapat tabel student memiliki atribut seed, name, login, age, dan GPA. Selanjutnya, ada tabel enrolled yang memiliki seed, cheat, dan grade. Di sini kita akan merelasikan dua tabel tersebut melalui primary dan foreign key-nya. Sehingga menghasilkan seperti ini. Di sini name merupakan atribut dari tabel student, sedangkan cheat merupakan tabel dari enrolled, sehingga mereka dapat menghasilkan Smith name dengan cheat topologi 112. Kekuatan utama dari model relasional adalah kesederhanaannya, dan kelebihannya adalah dalam melakukan query atas data. Query dapat dituliskan secara intuitif, dan DBMS bertanggung jawab untuk mengevaluasinya secara efisien. Batasan integritas. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dan dalam basis data. Batasan integritas dalam model relasional. Primary key constraint. Dari kemungkinan banyak kandidat case dispesifikasi dengan menggunakan unique, salah satunya dapat dipilih menjadi primary key. Foreign key adalah himpunan fields dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain, harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Referential integrity, melakukan update di dalam entitas. Contoh pembuatan: create table enroll seed char dengan variabel char berjumlah 20 karakter, cheat char dengan 20 karakter, grade dengan char berjumlah 2. Primary key adalah seed dan cheat, sedangkan foreign key-nya adalah seed. Reference student on delete cascade and update set default. Structured Query Language. Structured Query Language atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Perintah dasar: select atau distinct, select list from list, where, qualification. From list pada klausa from adalah daftar nama tabel.
Select list adalah daftar nama kolom termasuk ekspresinya dari tabel-tabel yang tercantum pada from list. Kualifikasi pada klausa where merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata sambung logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator pembanding. Kata kunci distinct bersifat pilihan yang menghapus duplikat dari hasil query. Operasi pada SQL, count untuk menghitung cacah, sum menghitung jumlah seluruh nilai, AVG menghitung rata-rata nilai, max mencari nilai paling besar, dan min mencari nilai paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok huruf dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu, dibutuhkan klausa group by dan menambahkan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakangnya diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih. Yang pertama, first normal form merupakan dari bentuk tabel tidak normal atau unnormalizable menjadi bentuk normal pertama. Suatu relation R disebut first NF jika dan hanya jika semua atributnya value-nya simple atau atomic. Tidak boleh ada atribut yang composite and multi-value. Contoh seperti ini. Ini adalah tabel yang tidak normal di mana satu atribut memiliki di mana satu nama memiliki berbagai macam hobi, lebih dari satu. Setelah dinormalisasi, jadi setiap nama walaupun namanya sama, masing-masing memiliki hobi. Yang kedua, second normal form. Jika tabel sudah berada atau lolos dalam bentuk normal pertama, setiap atribut bukan kunci atau primary key bergantung penuh atau full dependent pada kunci primary, atau dibuat berdasarkan full functional dependency, ketergantungan fungsional penuh, sehingga tidak ada atribut bukan kunci yang bergantung pada sebagian parsial. Sebelum bentuk normal kedua, di sini jika memiliki 4 atribut, nib sebagai primary key, nama, kode mata kuliah, dan nilai. Tabel yang sudah dalam bentuk normal kedua. Di sini nib sebagai primary key dan kode mantul kuliah juga sebagai primary key. Di sini tidak ada atribut yang lain selain primary key yang bergantung pada primary key yang parsial. Third normal form. Suatu relasi R disebut normal ketiga jika sudah memenuhi dalam bentuk normalisasi kedua dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif. Kebergantungan transitif adalah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut bukan kunci atau primary key. Harus berada dalam bentuk normal kedua. Ketergantungan field yang bukan PK adalah harus secara mutlak, artinya harus tidak transitive dependency. Itu semua adalah syarat dari third normal form. Tabel sebelum bentuk normal ketiga. Di sini memiliki kode proyek, nama, dan alamat kota. Di sini terdapat atribut kode proyek, nama, dan alamat kota. Setelah dinormalisasi, di mana kode proyek dan atribut nama, dan pada tabel yang ke-8, pada atribut nama tidak terjadi ketergantungan pada kode proyek, atribut kode proyek.